Namaku Naila. Di mata orang lain, aku mungkin terlihat seperti gadis yang punya segalanya, tapi tak ada yang tahu bahwa hidupku dikendalikan oleh kesepakatan yang bukan aku yang buat. Aku duduk diam di balik jendela kaca lantai 2 rumahku, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Dari kejauhan, suara mama dan papa terdengar sedang membicarakan hal serius di ruang tamu. Aku tak perlu mendengar jelas kata-katanya, sudah cukup sering aku tahu mereka sedang membahas pernikahan itu, pernikahan yang bahkan belum pernah kutetapkan. Dalam hatiku, namaku Naila Widyasari, usia 24 tahun, aku baru saja lulus kuliah dan kini bekerja sebagai desainer interior di Jakarta. Di luar, hidupku tampak sempurna, keluarga terpandang, karir bagus, dan tunangan yang katanya pilihan terbaik. Namanya Raka Arya Satya, anak tunggal dari keluarga konglomerat yang punya jaringan hotel dan properti. Dia sopan, dewasa, penuh perhitungan, dan terlalu sempurna untuk bisa kucintai. Aku tahu kenapa mama dan papa memaksaku menikah dengannya. Perusahaan ayah sedang goyah, dan keluarga Raka siap menyuntikkan investasi dengan syarat kami harus menjadi satu keluarga. Dan aku hanya diam, karena mungkin sejak dulu aku sudah terbiasa tak punya suara. Yang tak pernah mereka tahu adalah hatiku sudah lebih dulu dimiliki seseorang. Reno, dia sahabat masa kecilku, tetangga rumah yang dulu selalu mengajakku berbagi impian. Kami tumbuh bersama, lalu terpisah karena keluarganya pindah mendadak. Aku kehilangan jejaknya selama bertahun-tahun, sampai 2 minggu lalu Reno kembali datang ke rumah, memelukku seolah waktu tak pernah mencuri jarak. Tapi semua sudah terlambat, katanya. Kamu milik orang lain sekarang, ucapnya pelan. Aku bahkan belum menikah. Tapi nyatanya, perasaan bisa terpenjara bahkan sebelum cincin melingkar di jari. Dan hari itu, ketika papa memanggilku turun ke ruang tamu untuk mendiskusikan jadwal lamaran, aku tahu hidupku akan berubah, bukan karena aku siap, tapi karena tak ada yang peduli apakah aku mau. Dalam hidupku, ada 2 hal yang tak bisa kupilih, siapa aku dilahirkan dan siapa yang akan jadi suamiku. Tapi untuk satu hal, aku masih punya kendali, siapa yang benar-benar ku cintai. Tapi untuk satu hal, aku masih punya kendali, siapa yang benar-benar ku cintai. Sayangnya, dunia tak memberi ruang untuk cinta yang tak berguna secara ekonomi. Papa sudah tentukan tanggal lamaran. Minggu depan, Raka akan datang bersama orang tuanya, ujar papa tanpa menatap mataku. Aku duduk di hadapan mereka, membisu. Mama memegang tanganku, senyumnya lebar seolah ini semua kabar baik. Akhirnya, kamu akan punya masa depan yang jelas, Nay. Aku ingin bertanya, masa depan siapa? Tapi suaraku tertelan diam. Bukankah sejak kecil, aku sudah belajar bahwa seorang anak perempuan harus berbakti? Dia Raka, pria yang sebenarnya tidak bersalah. Dia selalu sopan dan memperlakukanku dengan hormat. Kami sudah beberapa kali makan malam bersama, membahas pernikahan kami seperti proyek yang harus diselesaikan. Tapi tak ada tawa di sela-sela percakapan, tak ada gitar ketika namanya muncul di layar ponselku. Semuanya terasa hambar. Lalu malam itu, setelah pertemuan keluarga selesai, aku membuka ponselku dan melihat satu pesan tak terduga dari nama yang sudah lama tak muncul. Reno, boleh aku ketemu kamu? Sekali saja, aku nggak minta banyak. Hatiku berdebar tak karuan, jari-jariku menggigil. Tapi entah kenapa aku membalasnya, besok di taman yang bulu. Esoknya, aku berdiri di bawah pohon angsana tua di taman kecil dekat sekolah SD kami dulu. Udara sore lembab, daun-daun bergoyang pelan, dan ketika Reno datang, aku rasanya ingin berlari. Tapi aku tak bisa. Dia berdiri di depanku, mengenakan kemeja putih yang kusut dan senyum lelah. Matanya menatapku lama, dalam, dan seolah penuh pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Aku cuma mau tahu satu hal, katanya. Apa kamu benar-benar bahagia, Nay? Aku ingin menjawab ya, tapi entah kenapa suaraku tercekat. Reno hanya tersenyum pahit. Kalau kamu bahagia, aku akan pergi lagi.
Tapi, kalau kamu nggak, tolong bilang. Karena aku belum selesai memperjuangkan kamu, jantungku serasa diremas. Dan, di detik itu juga, aku sadar, memilih bahagia ternyata lebih sulit daripada memilih menikah. Reno datang bukan untuk mengganggu hidupku, tapi untuk mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Reno datang bukan untuk mengganggu hidupku, tapi untuk mengingatkanku bahwa aku masih hidup. Dan sejak pertemuan sore itu, pikiranku tak pernah tenang lagi. Hari-hariku setelah bertemu Reno berubah menjadi serangkaian kebimbangan dan rasa bersalah yang tak bisa kuhentikan. Aku mencoba menjalani semua seperti biasa, rapat dengan klien, diskusi vendor untuk acara lamaran, dan makan malam keluarga bersama Raka. Tapi ada yang salah. Setiap kali Raka berbicara, aku mendengar gema suara Reno di kepala. Setiap kali Mama memujiku karena calon menantu idaman, hatiku seakan menolak ucapan itu, sampai akhirnya malam itu, aku memberanikan diri bicara. Mama, Papa, boleh aku jujur? Papa menghentikan bacaan surat kabarnya. Mama menoleh dengan alis terangkat, seakan kalimat boleh jujur adalah sinyal akan datangnya kekacauan. Aku nggak yakin sama pernikahan ini, kataku pelan. Seisi ruang keluarga mendadak senyap. Jam dinding berdetak sangat keras di telingaku. Mama memasang senyum yang tidak sampai ke mata. Sayang, semua orang gugup menjelang pernikahan, itu wajar. Tapi kamu kan sudah dewasa. Kamu tahu ini untuk kebaikan kita semua. Tapi, bagaimana dengan kebahagiaan aku sendiri? Suaraku bergetar. Papa menatapku, nadanya tegas, tapi tidak marah. Kamu bisa belajar bahagia, Raka pria baik. Kamu bisa jatuh cinta nanti. Sekarang bukan waktunya egois. Aku tercekat. Kata itu egois seolah menjatuhkan palu di dadaku. Mama dan Papa sudah berjuang keras buat kamu. Masa kamu tega membiarkan semuanya runtuh karena perasaan sesaat? Aku ingin berteriak, ingin berkata bahwa ini bukan tentang perasaan sesaat. Ini tentang masa depan, tentang siapa yang akan kutemui setiap hari saat aku bangun, tentang siapa yang harus kusebut suami, meski hatiku milik orang lain. Tapi aku hanya diam. Karena kalau Mama dan Papa kecewa, aku tak tahu harus berlindung kemana lagi. Malam itu aku menangis diam-diam, bukan karena pernikahan yang dipaksakan, tapi karena aku tahu aku bisa melawan dunia, tapi tidak saat orang tuaku yang jadi lawannya. Dalam hidup ini, aku seringkali lupa bahwa menjadi anak yang patuh kadang berarti mengorbankan kebahagiaan sendiri. Itulah episode awal cerita dari Naila. Pernahkah kamu merasa harus memilih antara bahagiakan dirimu sendiri atau orang-orang yang kamu cintai? Perjalanan Naila baru saja dimulai. Jangan lewatkan episode selanjutnya, karena saat hati mulai bersuara. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis di kolom komentar. Kamu akan pilih siapa? Keluarga atau cinta sejati?